Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihadzal din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur wajib bahkan sangat patut sekali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya, Stoma bin Abi Nasr, bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Puasa 1 yang saat ini masuk di episode yang ke-7. Di episode yang ke-7 ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun puasa. Seperti biasa, mata kuliah Fikih Puasa 1 ini akan dibahas dan dikupas tuntas oleh narasumber dan dosen yang alhamdulillah sudah hadir di kelas dan studio kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Said Mahadir LC.MAG. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang kita masuk ke episode ke-7. Langsung saja kita bahas syarat dan rukun puasa Ustadz. Mungkin biar urut, pembahasan pertama kita adalah tentang syaratnya puasa. Jadi apa yang dimaksud dengan syarat puasa dan apa macamnya. Kemudian setelah macamnya ada sekian, disebutkan masing-masing dari syarat itu. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada, kita masuk di episode kali ini dalam pembahasan syarat dan rukun puasa ya. Yeah. Sebelum kita berbicara tentang rukun, kita akan terlebih dahulu berbicara tentang syarat. Syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia ada, maka pekerjaan yang lain ada. Tapi kalau dia tidak ada, maka pekerjaan itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Yeah. Kira-kira ini teori dasar dalam ilmu usulnya gitu ya, berkaitan dengan syarat. Yeah. Contoh syarat puasa. Sekarang berarti kita misalnya masuk ke terapannya syarat puasa. Ya, yang dimaksud dengan syarat puasa itu adalah poin-poin tertentu yang ketika dia ada, maka barulah kewajiban puasa itu ada. Gitu ya. itu yang disebut syarat wajib. Iya, syarat wajib. Nanti kalaupun syarat wajib ataupun syarat sah, yang jelas dia wajib ada dulu ya. Nah, kalau seandainya syarat-syarat ini tidak ada atau belum terpenuhi, maka puasa belum ada. Nah, sekarang kita bagi dua dulu. Syarat puasa itu ada dua. Yeah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa yang maksud syarat wajib dan apa yang dimaksud syarat sah? Nah, syarat wajib itu adalah syarat yang jika dia ada, baru ada kewajiban. Sedangkan syarat sah itu adalah kalau dia sudah memenuhi syarat wajib, kemudian kewajiban puasanya ada, baru kemudian ditambah dengan syarat sah, karena yang wajib ini belum tentu sah kalau dia melaksanakannya di saat syarat yang lainnya belum terpenuhi. Oke, itu syarat wajib dan syarat sah. Baik. Jadi syarat sah itu baru kemudian harus ada setelah syarat wajib itu terpenuhi. Setelah syarat wajib terpenuhi. Ya, kita masuk ke syarat wajib berarti. Baik, yang pertama, pemirsa semua pasti ini sudah lumayan sering didengar ya, atau bahkan sudah pernah baca-baca sebelumnya, bahwa yang pertama adalah yang dimaksud dengan syarat wajib, dia harus beragama Islam. Artinya kafir nggak wajib melaksanakan puasa. Nggak wajib melaksanakan puasa. Kan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diseru itu adalah ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman otomatis dia adalah orang-orang yang beragama Islam pada dasarnya. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang Lalu kedua, kemudian terkait misalnya ada orang yang sebelumnya muslim, lalu kemudian karena beberapa sebab hal akhirnya dia keluar dari Islam. Yeah. Dia murtad istilahnya ya. Nah, dalam keadaan seperti ini selama orang ini murtad,
lalu kemudian di saat yang sama nanti dia masuk Islam lagi, maka selama puasa yang dia tinggalkan, selama murtad itu, itu tetap wajib diqadha. Tetap wajib diganti. Artinya ketika dia masuk Islam lagi, maka berapa kali selama murtad dia meninggalkan puasa Ramadan, dia harus menggantinya. Iya. Ini berbeda dengan kalau dia emang kafir asli, dari sejak lahir dia kafir, dia nggak diminta untuk mengerjakan puasa itu. Kalaupun toh nanti misalnya orang ini udah umur 30 tahun baru dia masuk Islam, maka sekian tahun yang dia tidak puasa selama dia kafir itu nggak wajib diqadha. Nggak wajib diqadha. Tapi berbeda dengan orang yang dari bayi dia muslim, istilahnya gitu ya. Kemudian di saat umur 25 tahun misalnya dia murtad, lalu kemudian di umur 30 tahun dia masuk Islam lagi. Selama 5 tahun itu 5 kali puasa Ramadan misalnya yang wajib itu harus diganti. Jadi ini kaitannya itu dengan syarat pertama ya? Syarat pertama muslim. Dia harus yang muslim. kedua? Syarat yang kedua pemirsa semua adalah dia wajib untuk melaksanakan puasa kalau dia sudah balik. Kalau dia sudah balik. Makanya anak-anak itu tidak wajib. Tidak wajib untuk walaupun melaksanakan puasa. Tetap diminta atau dianjurkan kepada para orang tua untuk melatih sejak dini anak itu supaya bisa terbiasa untuk berpuasa. Karena ya di mana-mana ya, kalau seandainya kita nggak biasa lapar, tiba-tiba nanti kalau dia sudah sampai umur baru mau puasa, itu telat nanti. Nanti telat. Jadi dia jadi nggak biasa gitu kan. Nah berbeda kalau seandainya dari awal, dari umur 7 tahun itu sudah dilatih, lalu kemudian umur 10 tahun udah mulai agak dikeraskan sedikit latihannya. Intinya ketika balik ya, nanti dia wajib untuk melakukan puasa. Nah intinya kalau dia sudah balik, kalau laki-laki mungkin ditandai dengan mimpi gitu ya, kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah barulah di saat itu dia punya kewajiban tersendiri yang harus dia kerjakan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga? Yang ketiga yang dimaksud dengan syarat wajib dan dia termaksud di salah satunya adalah berakal. Berakal. Maksudnya akalnya berakal sempurna. Tidak gila. Tidak gitu. gila. Tidak gila. Tidak gila. Ya kita bisa lah membedakan ya, mana orang yang gila dan mana orang yang berakal sehat gitu kan. Kalau orang yang mabuk kan juga termasuk orang yang tidak berakal itu. Iya. Bagaimana hukumnya? Kondisinya apakah dia kan wajib berpuasa atau tidak? Kondisinya berbeda ya. Kalau gila itu biasanya adalah murni tanpa disengaja gitu ya. Jadi ibaratnya ini musibah yang kita tidak menghendakinya. Tapi kalau mabuk kan ada unsur kesengajaan. Dia minum apa gitu, dia makan apa sehingga membuat dirinya mabuk. Dan orang mabuk tetap mutalabuna, tetap mereka dituntut untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Dimana kalau seandainya di waktu Ramadan, misalnya ya, mereka ini mabuk dan terpaksa misalnya mereka tidak berpuasa. Sebenarnya mereka ini berdosa karena mereka sudah sengaja untuk meninggalkan puasa. Mereka sengaja untuk tidak berakal gitu. Iya. Selain berdosa, nanti kalau sudah Ramadan, mereka wajib pertama bertaubat, yang kedua harus mengqadha semua puasa yang tadi ditinggalkan. Itu kalau mabuk yang disengaja tadi ya. Nah, berbeda dengan kalau seandainya berakal, dia gila gitu ya. Kalau yang keempat? Yang keempat adalah syaratnya dia wajib puasa kalau badannya sehat. Sehat. Orang yang sakit seperti yang sebelumnya pernah kita singgung, dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, boleh berbuka. Tentunya sakitnya adalah sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Yang tidak ada hubungannya dengan puasa tidak bisa menjadi sebab rukhsah dalam meninggalkan ibadah. Masih ada syarat yang lain, Zat? Masih ada? Masih ada, tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya saja karena waktu kita sudah habis di segmen ini. Para pemirsa, kira-kira setelah ada tadi syarat sehat, berakal, Islam dan balik, masih adakah syarat yang lain? Kata narasumber kita, masih ada beberapa syarat yang mungkin akan kita simak penjelasannya nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang syarat wajib, tadi ada berakal, sehat dan muslim balik ya.
Setelah itu masih ada syarat wajib yang lainnya kan, yang belum dibahas sama narasumber kita. Yang lain itu apa lagi, Ustaz? Silahkan. Baik, yang berikutnya kita langsung saja, pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada. Setelah tadi kita menyebutkan syarat wajib adalah sehat, otomatis yang berikutnya adalah orang ini mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu, maksudnya mampu. Ya, kan misalnya ada kondisi orang sehat nih, tapi karena memang faktor umur, mau nggak mau kesehatan orang tua dengan kesehatan orang muda kan berbeda. Gitu ya. Levelnya berbeda. Ini orang tua kategorinya sehat, tapi tetap saja sehatnya orang yang sudah tua itu atau sudah jompo itu, mereka nggak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka yang seperti ini ibaratnya kewajibannya sudah gugur, tidak gitu, wajib lagi. Tidak wajib lagi. Boleh mereka untuk tidak berpuasa. Itu mampu ya. Mampu. Terus yang kelima berarti tadi mampu ya. Yang keenam apa? Yang keenam, orang tersebut tidak sedang dalam perjalanan, tidak sedang bukan dalam musafir gitu ya. Ya. Jadi dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa kalau seandainya statusnya adalah dia mukim, tidak sedang safar, tidak sedang berjalan. Ya, berjalan yang dimaksud ini mirip seperti pembahasan dalam bab sholat nanti, jarak tempuhnya itu diperhatikan. Barulah dia dinamakan dengan seorang yang musafir. Jadi ada ketentuannya ya, siapa yang disebut sebagai musafir atau orang yang melakukan perjalanan, di mana perjalanannya membolehkan dia untuk berbuka. Itu yang keenam, tidak dalam perjalanan. Yang ketujuh? Yang ketujuh dan ini yang terakhir, syarat wajib itu dinilai oleh para ulama yang harus dimasukkan adalah yang terakhir, dia suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Orang yang haid dan orang yang nifas tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kalau puasa haram hukumnya. Bahkan kalau puasa haram. Cuma dengan catatan orang ini atau perempuan ini yang haid dan nifas ini tetap saja nanti dituntut untuk mengqadha puasa, utamanya puasa Ramadan yang nanti kalau dia sudah selesai dari haidnya. Di luar Ramadan dia mengganti puasa itu ya. Tetapi apabila misalnya ada orang yang haid, wanita haid gitu ya, tiba-tiba berhenti di tengah-tengah Ramadan, ini apakah langsung wajib puasa pada saat itu juga atau bagaimana? Baik, jadi kalau seandainya ada kasus seorang perempuan yang sedang haid gitu ya, lalu dia sucinya misalnya di jam tengah hari, jam 12 siang, di jam 11, di jam 12 siang itu dia udah berhenti gitu kan. Terus apa yang dia lakukan? Yang jelas kalau dia mau puasa di hari itu kan udah nggak bisa ya, kan karena di awal dia masih haid. Dari subuh dia masih haid, terus siangnya dia baru berhenti. Pada syarat puasa adalah harus dimulai terbitnya fajar. Nah, maka dalam hal ini para ulama menganggap bahwa perempuan seperti ini tetap harus menahan diri untuk tidak makan dan minum. Harus berpuasa juga berarti ya? Sebenarnya kalau bahasanya harus enggak, diutamakan gitu ya. Diutamakan dan sangat dicintai sebagai hormatan li siam gitu kan, sebagai penghormatan terhadap bulan puasa. Jadi dia walaupun sudah berhenti, walaupun sudah suci dan dia mandi misalnya di siang hari itu, dia nggak makan dan nggak minum atas dasar dia menghormati hari puasa itu. Jadi seperti orang berpuasa gitu. Seperti orang berpuasa. Sampai kemudian nanti jamnya berbuka dia ikut makan. Dia ikut makan berbuka. Jadi ini beberapa hal. Tetapi tidak disebut sebagai puasa. Tidak disebut sebagai puasa karena memang kan di awal dia tidak berpuasa karena dan pada hari itu yang dia suci tidak dianggap berpuasa ya. Tidak dianggap berpuasa. Itu salah satu hari yang nanti harus diqadha. Iya, itu masuk dalam salah satu hari yang nanti dia harus mengqadhanya. Gabungan dengan hari-hari sebelumnya. Atau sebaliknya, Zat. Tadi berhenti haid pada saat siang hari. Kalau sekarang berhenti haid di malam hari. Malam bulan Ramadan berhenti haid, tetapi karena malam-malam gitu ya, mau mandi janabah terlalu malam dingin. Tiba-tiba dia besok aja ketika menjelang sahur misalnya. Tertidur sampai subuh datang. Dia belum sempat sahur, tapi juga belum mandi janabah. Ini bagaimana? Ini kasusnya sama seperti orang yang junub secara umum ya, berhadas besar gitu kan. Taruhlah misalnya ada suami istri yang akhirnya junub di subuh hari, lalu kemudian belumlah sempat mandi gitu kan, bersuci, tiba-tiba subuh sudah masuk gitu kan. Bagaimana status puasanya? Yang jelas
asalkan dia sudah berniat dari malamnya untuk berpuasa, walaupun tepat di subuhnya, tepat di waktu fajar muncul itu dia dalam keadaan posisi belum suci, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya? Asalkan nanti setelah itu dia bersegera untuk mandi, karena kan mau nggak mau dia harus sholat subuh. Nggak mungkin dia nggak sholat subuh. Betul. Jadi puasanya tetap sah bagi orang yang haid yang berhentinya di malam hari, tapi belum sempat untuk mandi janabah, keburu subuh dan seterusnya karena beberapa alasan yang lain misalnya, maka puasanya insya Allah tetap sah. Itu syarat wajib. Masih ada syarat wajib yang lain? Syarat wajibnya sepertinya cukup 7. Nanti kita masuk ke syarat sah. Syarat wajibnya 7 itu ada muslim, kemudian berakal, baligh, gitu sehat, kemudian sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, dan suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib khusus bagi wanita, ya. Ya, yang ketujuh itu ya. Iya, yang ketujuh khusus itu. Bagi perempuan. Kalau syarat sah itu apa saja? Baik. Sekarang kalau seandainya 7 hal ini sudah ada bagi dalam diri seseorang, maka orang tersebut sudah memenuhi kriteria orang yang wajib untuk berpuasa. Nah, orang yang wajib ini barulah nanti kita akan melihat kalau dia puasa sah atau enggaknya. Itu nanti kita lihat dulu dari tambahannya, syarat sahnya. Syarat sahnya gitu ya. Apa saja syarat sahnya? Yang pertama, dinilai oleh para ulama khususnya dari kalangan Hanafi, Maliki dan Hambali ini, minus Syafi'i ya. Minus Syafi'i. Mereka menilai bahwa masuk dalam kategori syarat itu adalah niat. Niat. Jadi, niat itu masuk dalam kategori syarat. Dimana kalau seandainya syarat sah khususnya ya, dimana kalau seandainya orang berpuasa tapi sebelumnya dia nggak berniat, maka syarat sahnya nggak terpenuhi. Otomatis kalau syarat sahnya nggak terpenuhi, ini puasa nggak sah. Puasa nggak sah. Puasa nggak sah. Oke, itu yang berpendapat Hanafi, seperti itu Hanafi, Maliki, Hambali, selain Syafi'i. Selain Syafi'i, karena nanti dalam mazhab Syafi'i mereka akan memasukkannya kepada rukun, bukan syarat. Yang akan kita bahas di segmen berikutnya nanti, insyaallah. Ya. Syarat yang kedua itu niat ya. Nah, syarat yang kedua adalah dia beragama Islam. Jadi agama Islam itu, Muslim itu masuk dalam kategori syarat wajib, juga masuk dalam kategori syarat sah. Jadi dia masuk dalam 2 kategori itu. Iya, itu jumhur ulama sepakat itu ya. Iya, iya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga dari syarat sah itu adalah dia suci dari haid dan nifas. Sama. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini juga masuk dalam kategori syarat wajib, plus dia juga dimasukkan ke dalam kategori syarat sah yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Oke, itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Lalu kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan waktu ya. Di mana maksudnya waktu? Orang itu dinilai sah ibadah puasanya kalau memang waktunya bertepatan memang waktu untuk puasa gitu kan. Jadi kalau seandainya dia puasa Ramadan dianggap sah kalau dia puasanya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kalau seandainya dia puasanya Ayyamul Bid gitu kan, maka dia dianggap sah kalau dia puasa pada waktunya 13, 14, 15 di setiap bulannya. Kalau seandainya dia puasanya Arafah, maka waktunya adalah di tanggal 9 gitu kan. Nah, kalau seandainya ada puasa yang diniatkan berbeda dengan waktu pelaksanaannya, antara niat dan waktu ini berbeda, maka tidak sah. Puasanya tidak sah. Harus ada sinkron antara niat dengan waktu yang. Iya, harus ada sinkron antara niat dan waktu. Di itu mana waktu yang dibolehkan gitu ya, terkait waktu. Syarat selanjutnya masih ada syarat sah itu. Cukup di 4 ini. Untuk melengkapi dari syarat wajib. Syarat wajib gitu syarat wajib plus kelengkapannya adalah syarat sah. Nah, kalau ini semua ada, alhamdulillah, baru kemudian nanti akan kita masuk dalam detail rukun yang juga menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, karena antara syarat dan rukun ini dua-duanya bisa fatal kalau seandainya nggak ada. Baik syarat kalau dia belum terpenuhi bisa-bisa puasa nggak sah, juga nanti rukun kalau belum terpenuhi bisa-bisa juga puasa tidak sah. Ya. Mungkin itu saja dulu kita bicara tentang syarat. Tadi syarat wajib sudah dan syarat sah juga alhamdulillah sudah. Para pemirsa, kita masih punya pembahasan lagi terkait tentang rukun. Kalau tadi syarat ada 2, yaitu syarat wajib
Yaitu yang dimaksud dengan syarat wajib adalah syarat ketika syarat-syarat ini ada, maka seseorang wajib untuk melaksanakan puasa. Tetapi apakah puasanya sah atau tidak tergantung syarat yang kedua, yaitu ketika syarat sahnya terpenuhi, puasanya sah. Tetapi ketika syarat sahnya tidak terpenuhi, maka puasanya juga tidak sah. Itu syarat baik yang wajib maupun syarat sah. Selanjutnya, apa itu rukun? Kita akan menyimak penjelasannya secara detail nanti di segmen yang ketiga, 4, dan seterusnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini kita akan mulai masuk untuk membahas permasalahan rukun puasa. Kalau tadi syarat puasa sudah tuntas, syarat wajib dan juga syarat sahnya, sekarang rukunnya. Jadi rukun puasa itu apa, Ustaz? Dan apa saja yang dimaksud dengan rukun puasa? Baik. Pemirsa Sekolah Fikih dimanapun Anda semua berada, kita masuk ke pembahasan masalah rukun. Dimana kalau seandainya rukun ini ada, maka puasanya juga ada, gitu kan. Tapi kalau rukunnya bermasalah atau bahkan tidak ada, maka nanti puasanya bisa-bisa tidak sah. Tidak sah. Jadi akibat dari rukun ini hampir sama dengan akibat dari syarat. Akibatnya, gitu ya. Yeah. Kalau syarat dan rukun tidak ada, maka puasa tidak ada. Tapi kalau syarat dan rukunnya ada dan terpenuhi, maka puasanya ada, gitu. Kalau bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat itu biasanya dia berada di luar, gitu kan? Di luar. Kayak misalnya sekarang syarat puasa, artinya dia belum berpuasa. Dia masih di luar puasa. Tapi kalau rukun, nanti poin-poinnya include di dalam puasanya. Oke. Gitu aja sederhananya. Apa saja rukunnya, rukun puasa? Baik, yang pertama itu yang dinilai rukun adalah niat, gitu ya. Niat. Ya. Nah, sekali lagi ini khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Karena di mazhab Abu Hanifah, di mazhab Maliki, di mazhab Hambali, mereka justru menaruh ini di syarat. Syarat. Bukan Jadi, di rukun. Niat itu dalam mazhab jumhur ulama dikatakan syarat puasa, tapi Syarat dalam Syafi'iyah itu rukun puasa. Dimasukkan ke dalam Apa yang maksud bab dengan niat? rukun. Ustaz? Baik, niat itu sebenarnya para ulama berbeda pendapat ya seputar apa itu niat. Tapi setidaknya mereka itu ditemukan dalam satu titik ya. Rata-rata mereka menyebutkan misalnya di dalam mazhab Hanafi menyebutkan qasdut ta'ah. Di dalam mazhab Maliki menyebutkan qasdul insan biqalbi. Di dalam mazhab Syafi'i menyebutkan qasdus syai'i. Di dalam mazhab Hambali menyebutkan azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Jadi semua definisi-definisi ini mengarah kepada satu titik, yaitu kemauan atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Itu niat, gitu kan. Nah, walaupun nanti detailnya adalah bahwa niat ini nanti akan punya aturan mainnya juga, gitu kan. Ada ketentuan. Ada ketentuan-ketentuan khusus puasa ini ya. Khususnya di dalam bab puasa ini terkait dengan niat. Apa itu ketentuannya itu? Baik. Sebelum kita masuk ke sana, pentingnya niat itu biasanya para ulama akan berbicara secara umum, gitu ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu landasan pentingnya niat ya. Landasan pentingnya niat. Nah, yang dipakai untuk seluruh niat di dalam seluruh ibadah hadis ini. Jadi niat itu adalah niat hati, maksud hati untuk melakukan sesuatu karena Allah. Seperti itu ya. Itu secara apakah niat itu ini maksud adalah nawaitu somahudin an adai itu? Ya, enggak. Jadi niat itu kan mahalluha fil qalbi. Niat itu posisinya di hati. Nah, apa yang diucapkan itu bukan niat sebenarnya. Bukan niat. Tetapi karena kalau seandainya kalau dalam bab sholat misalnya ya, ini misalnya sholatnya subuh. Tapi di lisan saya bilangnya usolli misalnya sholat az-zuhri. Terus di dalam hati saya bilang saya sholat subuh, gitu kan, atau saya meyakini ini sholat subuh.
tapi lidah saya mengucapkan zuhur. Nah, maka semua ulama mengatakan apa yang diucapkan ini bukan niat, nggak berlaku untuk niat. Niat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, terkait dengan niat puasa ada beberapa ketentuan khusus yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa niat puasa itu harus ada dari sejak malam. Harus ada dari sejak malam. Nah, dalam istilah ulama fikih itu disebut dengan tabyitun niyah. Jadi niat itu harus bermalam. Harus bermalam gitu ya. Iya, dalam arti bukan dia tidur dengan kita, bukan. Niat itu sudah ada dari malam maksudnya. Sebelum subuh habis maghrib lah katakanlah niat. Ya, habis maghrib sampai sebelum subuh lah gitu ya. Yang jelas itu sudah harus diniatkan. Nah, landasannya adalah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak membermalamkan niat sebelum munculnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi penting untuk kita dengan sadar gitu ya. Kalau kita mau berpuasa, khususnya ini puasa wajib ya. Ramadan, qada Ramadan dan seterusnya, khususnya puasa wajib dia harus dibermalamkan. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau dia puasa sunnah, nggak jadi masalah gitu kan kalau seandainya dari malam kita belum meniatkan itu. Karena ini Rasulullah SAW berarti syarat untuk menginapkan niat, memalamkan niat ini hanya untuk puasa wajib hanya saja. Untuk puasa wajib. Puasa sunnah tidak menjadi ketentuan. Tidak menjadi ketentuannya. Nah, karena kan pernah ada cerita ini dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari gitu kan, seperti biasa tidur malam, kemudian sholat subuh, kemudian jalan melihat masyarakat gitu kan. Ketika pulang ini Rasul nanya gitu kan, hal indakum min ghida gitu kan, apakah ada makanan di rumah gitu. Maka dijawab, kita nggak ada makanan gitu kan. Nah, Rasul dari pagi belum makan dan dari malam, wallahu a'lam bishawab, sepertinya memang belum ada niatan mau puasa. Ya sudah, kata Rasul, kalau nggak ada makanan, fa inni izan shaim. Kalau gitu saya puasa Kalau aja. begitu saya puasa saja. Jadi justru Rasul meniatkan untuk puasa itu sudah siang hari. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu kasus untuk puasa sunnah. Itu kasus untuk puasa sunnah dan tidak berlaku untuk puasa malam. Terkait puasa malam, puasa wajib maksudnya. Melafatkan niat tadi, Zat, nawa itu kalau itu memang bukan niat, ya, seperti yang antum tadi jelaskan, maka hukumnya apa sebenarnya melafazkan niat ini? Kalau itu bukan niat. Terkait dengan melafazkan niat, maka yang perlu diperhatikan bahwa baik para ulama yang menilai melafazkan niat itu bagus, maupun para ulama yang menilai harusnya enggak harus pakai lafaz gitu kan, mereka semua sepakat sebenarnya niat itu ada dalam hati. Gitu ya. Nah, melafazkan niat itu menurut sebagian ulama ini hanya perihal atau perilaku yang disukai saja. Disukai saja. Bukan wajib. Bukan wajib ya. Hanya perilaku yang disukai saja, sehingga nggak jadi masalah gitu kan, nggak ada hal yang bertentangan. Karena kita tidak meyakini, atau bahasa ulama itu ya, karena kita tidak meyakini bahwa apa yang kita lafazkan itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Enggak, disukai gitu. Itu maksudnya hukumnya apa itu? Disukai itu ya berarti sunnah. Sunnah. Gitu kan? Ya. Disukai berarti sunnah. Ya setidaknya ini khususnya pendapat dari kalangan Syafi'iyah gitu kan. Syafi'iyah. Dan sebagian dari Hanabila dan sebagian dari mazhab Abu Hanifah atau Hanafiyah. Itu yang mengatakan sunnah. Itu yang mengatakan sunnah. Apakah ada yang tidak mengatakan sunnah? Iya. Yang tidak mengatakan sunnah itu paling banter kalau yang ada dalam kitab yang kita rujuk gitu kan. Itu maksimal mereka menilainya makruh. Makruh. Iya. Sesuatu hal yang kurang disukai. Iya. Nah, kenapa mereka menilai makruh? Ya, menurut mereka sederhananya bahwa karena yang diajarkan itu cuma niat gitu kan. Karena yang diajarkan dan yang ada hadisnya, terutama dalam bab puasa misalnya, kata-katanya cuma niat. Misalnya malam yubayyid as-siyam gitu kan, atau malam yubayyid an-niyat fi siyam. Maka mereka
menilainya dari beberapa hadis yang berbicara tentang puasa dan tentang ibadah-ibadah lain secara umum, yang ada itu penjelasannya hanya niat. Jadi menurut mereka nggak perlu dilafazkan. Makruh hukumnya. Makruh hukum. Itu dari kalangan mazhab apa yang mengatakan makruh? Itu sebagian dari ulama-ulama bermazhab Hanabila dan sebagiannya juga adalah dari para ulama dalam mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Itu kira-kira kaitannya dengan niat. Niat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dia harus dibermalamkan. Yang kedua, permasalahan melafazkan niat. Jadi nggak jadi masalah untuk melafazkan, asalkan kita tidak meyakini itu sebagai sebuah hal kewajiban, gitu kan? Tapi itu hanya sebatas sebuah hal yang disukai saja. Nah, bagi apa namanya? Tapi kalau niatnya batal, bagaimana? Kalau niatnya batal maksudnya? Ya, misalnya apa namanya? Ada seorang yang sedang puasa sempat berniat untuk membatalkan puasa. Oh iya, nanti itu akan penjelasannya akan ada tadi tambahannya terkait dengan bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah berpuasa terus dia terdetak di dalam hatinya itu pingin ya udah saya batalin aja deh. Berarti gitu. jawabannya nanti di segmen berikutnya saja. Ya. Nanti kita masih punya waktu lagi di segmen yang keempat, para pemirsa. Bagaimana kira-kira jawabannya atas pertanyaan tadi? Kalau ada orang yang niat untuk membatalkan puasa, apakah secara otomatis puasanya juga menjadi batal padahal dia belum makan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Kita simak jawabannya di segmen yang keempat, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang masuk di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab sama narasumber kita, yaitu terkait seseorang yang membatalkan puasa atau membatalkan niatnya, apakah puasanya juga secara otomatis menjadi batal? Untuk mempermudahkan, saya kasih ilustrasi berikut seperti ini. Misalnya kita dalam sebuah perjalanan safar karena merasa berat, saya batalin aja puasanya, nanti kalau ketemu warung di tengah jalan saya akan makan. Tiba-tiba sampai ke tujuan nggak nemu warung, malah nemu adzan maghrib. Nah, ini tadi membatalkan niat membatalkannya itu sudah membatalkan puasa atau belum? Itu pertanyaan Azad. Silakan jawabannya. Baik. Seputar yang ditanyakan dan ilustrasi ini itu memang sering terjadi ya. Baik kepada terhadap diri kita sendiri ataupun ini sering juga ditanyakan di masyarakat. Nah, yang jelas kalau kita melihat dalam kitab-kitab fikih klasik misalnya ya, kita akan menemukan bahwa ternyata jawabannya adalah mayoritas ulama menilai bahwa hanya sebatas punya niat membatalkan niat, gitu kan? Punya niat untuk membatalkan puasa itu belum menjadi cukup alasan untuk menilai bahwa puasanya batal. Karena kan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi niat itu harus didukung dengan perbuatan. Jadi kalau seandainya punya niat, ya udah saya batalin aja, ambil air, minum, gitu kan. Ya udah saya batalin aja, ambil makanan, makan, gitu. Barulah dia akan menjadi batal. Tapi kalau hanya sebatas bahwa punya azam, ingin membatalkan, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka mayoritas ulama menilai bahwa itu tidak batal. Kalau itu mayoritas berarti ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Ada. Artinya meniatkan batal itu sudah termasuk pembatal puasa. Iya. Siapa itu? Nah, itu ada dalam mazhab Hambali ya. Dalam mazhab Hambali gitu ya. Berarti yang menganggap tidak batal itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Tidak menganggap batal. Hanya karena niat. Hanya karena niat saja. Puasa. Cuma dalam mazhab Hambali itu sudah membatalkan. Mereka sudah sangat berkeyakinan bahwa puasanya batal. Puasanya batal ketika niat untuk berbuka gitu ya. Puasanya batal hanya sebatas punya niat membatalkan saja, walaupun belum melakukan. Nah, landasan mereka ini lebih kurang kita bisa lihat misalnya dari beberapa ulama Hambali ya. Misalnya di sini ada Ibnu Qudamah, ketika beliau menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menuliskan begini, "Wa man nawal iftar faqad aftar." Hadza zahir min al-madhhab.
siapa yang berniat untuk berbuka, maka sesungguhnya dia sudah berbuka. Dan ini adalah pendapat dalam, walaupun baru niat itu sudah berbuka. dan ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali gitu kan. Misalnya ada lagi Imam Al-Mardawi gitu kan. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Insaf, wa man nawal iftar aftar. Siapa yang berniat untuk berbuka, maka sesungguhnya dia sudah berbuka, dia sudah batal maksudnya gitu kan. Nah, plus tambahannya adalah ini dari mazhab Zahiri. Nah, ulama terkemukanya misalnya kita sebut ada Imam Ibnu Hazm misalnya. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla, wa man nawa wa huwa shaim ibtala shaumihi batal. Siapa yang berniat sedangkan dia berpuasa untuk membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Secara gitu. otomatis batal. Secara otomatis, walaupun nggak makan, nggak apa gitu ya. Secara otomatis dia batal. Jadi kira-kira perdebatannya seperti itu. Perihal apakah hanya dengan niat saja ingin membatalkan puasa, tiba-tiba otomatis batal. Yang jelas itu pendapat Hanabilah dan Dhahiriyah saja. Itu pendapat sedangkan dari mayoritas Hanabilah mengatakan tidak batal. Ya, sedangkan mayoritas para ulama menilai bahwa masih terkait niat tetap sah. Tadi kan niat menjadi salah satu rukun di dalam puasa gitu ya. Itu rukun yang pertama. Apakah syarat niat yang harus memalamkan atau menginapkan niat itu di setiap malam itu memang harus tiap malam? Bagaimana kalau lupa tiap malam itu? Jadi kan kita puasa itu khususnya kalau bulan puasa 1 bulan ya. 1 bulan itu 29 hari sampai 30 hari. Antara hari pertama dengan hari kedua kan berbeda ya. Antara hari kedua dengan hari ketiga itu berbeda, nggak nyatu. Makanya dalam hal ini mayoritas ulama khususnya mereka berpendapat dan berkeyakinan bahwa niat yang harus dibermalamkan itu harus ada setiap malam. Harus setiap malam harus Jadi, niat. Satu niat untuk 1 hari. Satu niat untuk 1 hari. Misalnya besok puasa hari pertama, malam ini kita niatnya. Untuk hari kedua kita niat baru lagi. Karena mau nggak mau hari itu, hari 1 sampai hari ke-30 itu berbeda setiap harinya. Setiap harinya berbeda. Jadi puasa itu kan bukan satu kesatuan dari awal sampai habis. Dia satu kesatuan, enggak gitu kan. Jadi dia terpisah per harinya itu terpisah. Karena hari-harinya terpisah, maka para ulama menilai setiap hari niatnya sendiri-sendiri. Dan setiap malam itu harus diniatkan sendiri-sendiri. Harus jelas gitu kan. Tapi itu pendapat jumhur. Adakah ulama yang mengatakan boleh misalnya niatnya karena takut lupa gitu ya di tengah perjalanan, tengah Ramadan, saya niatkan di awal 1 Ramadan ini niat untuk 1 bulan full misalnya. Nah, sebenarnya ada para juga, ulama yang diwakili oleh dari mazhab Maliki utamanya ya. Mereka menilai bahwa nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau seandainya kita pasang niat untuk 1 bulan. Niat untuk 1 bulan gitu ya. Niat untuk 1 bulan dirapel. Jadi kan tiap malam sudah tidak perlu niat lagi gitu. Iya, cuma kira-kira itu kalangan Malikiyah saja ya? Iya, itu kalangan Malikiyah. Nah, untuk lebih aman sih sebenarnya kita bisa menggabungkan antara 2 pendapat ini. Pendapat dari mayoritas menggabungkan ulama, 2 pendapat ini ya? Iya, dan pendapat dari mazhab Maliki. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya begini. Di hari pertama kita mau puasa, pokoknya kita sudah mengazamkan di dalam diri kita, dalam hati khususnya, untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Lalu kemudian setelah itu per malamnya kita perbaharui lagi. Sehingga kalau seandainya wallahu alam bisawab per malamnya itu misalnya ada yang kelupaan dan seterusnya, mudah-mudahan puasa kita tetap sah karena kita sudah berniat dari awal untuk puasa 1 bulan penuh. Masih terkait niat, Set. Kalau tadi kita niat 1 bulan penuh atau niat per malam harus diniatkan, sekarang kalau 2 niat untuk 1 puasa boleh atau enggak? Misalnya untuk salat puasa sunnah gitu ya, puasa Syawal dan puasa Senin Kamis gitu. Kebetulan sama, besok saya Senin sekaligus puasa Senin, saya mau puasa Syawal. Atau sekaligus dengan puasa qada Ramadan bagi yang misalnya punya hutang Ramadan. Bagaimana hukumnya? Ya. Terus terang saja ini terus menjadi perdebatan di antara para ulama terkait dengan 2 niat untuk 1 puasa. Ya, kira-kira para ulama terbagi ke dalam 3 pendapat lah. Gitu. Pendapat pertama? Ya, pendapat pertama mereka berpendapat bahwa sebenarnya niat itu bisa digabung sih untuk puasa. Bisa digabung untuk puasa. Puasa sunnah, wajib atau apapun boleh digabung dalam 1 niat. Sebagian para ulama yang menilai niat itu bisa digabung itu sebagiannya ya.
misalnya antara sunnah dengan sunnah bisa digabung. Sunnah dengan sunnah bisa digabung. Wajib dengan wajib yang lainnya itu bisa digabung. Bisa digabung. Walaupun sebagian dari ulama yang lainnya meyakini sebenarnya antara sunnah dan wajib itu tetap juga bisa digabung sebenarnya. Utamanya misalnya antara qada Ramadan dengan Syawal. Nggak jadi masalah digabung. Walaupun nanti niatnya adalah niat qada Ramadan gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti dia akan dapat juga pahala dari Syawal. Jadi itu setidaknya pendapat pertama ya. Nah, pendapat boleh kedua, dipetakan lagi, Zat. Pendapat pertama mengatakan boleh digabung. ya, pendapat pertama boleh digabung. Kedua, tidak boleh digabung. Pendapat kedua ini dikemukakan utamanya oleh kalangan mazhab Al-Hanabilah. Mereka umumnya berpendapat bahwasanya nggak bisa digabung. Nggak bisa digabung. Kan orang-orang para ulama dalam mazhab Hanabilah berkeyakinan bahwa kodok puasa itu atau puasa sunnah Syawal itu misalnya ya, itu nggak boleh dilakukan dan nggak sah dilakukan kecuali kodok Ramadannya sudah dilakukan. Artinya antara kodok Ramadan dengan Syawal itu nggak bisa digabungkan sama sekali. Tidak mungkin bergabung. Itu pendapat kedua. Itu pendapat kedua dari lebih kurang Hanabilah. Nah, pendapat ketiga ini adalah pendapat yang menurut saya juga harus kita ketahui. Jadi mereka menuliskan bahwa yang dibolehkan untuk digabungkan itu adalah puasa qada di bulan Syawal. Namun niatnya harus puasa untuk membayar qada. Jadi saya ulangi lagi. Antara wajib dan sunnah misalnya itu boleh untuk digabungkan. Iya, boleh ya. Boleh Pendapat ketiga boleh. Cuma dalam meniatkannya tetap saja niat wajib itu harus yang diutamakan. Nah, misalnya tadi ada orang yang puasa qada Ramadan dan puasa Syawal. Dia punya juga niat puasa Syawal di bulan Syawal. Maka saat dia melakukan pekerjaan itu, dia dari malam itu sudah harus meniatkan diri bahwa dia puasanya adalah qada. Adapun qadanya di bulan Syawal ini mudah-mudahan nanti akan ada percikan pahala Syawalnya istilahnya. Ini sebenarnya boleh digabung atau tidak? Yang ini. Yang ini dia begini ya, dibilang boleh bergabung, tapi dia harus diniatkannya harus satu. Harus satu. Nah, tapi dibilang nggak boleh digabung, mungkin saja ada mungkin pahala. saja nanti akan ada pahala tambahan dari kebetulan Syawal dengan itu. masuk di bulan Syawal gitu ya. Dari pertemuannya itu. Ya, itu Jadi, tentang niat ya. Ada yang mengatakan boleh dua niat untuk satu puasa, tapi ada juga yang melarang untuk digabungkan. Ya, jadi saya ulangi lagi biar lebih jelas. Yang pertama adalah boleh menggabungkan dua niat dalam satu puasa. Pendapat kedua tidak boleh digabung. Pendapat ketiga boleh, tapi tetap saja yang dipasang itu yang wajibnya. Adapun nanti harapan pahala sunnahnya dapat, insya Allah mudah-mudahan tidak. Itulah pendapat para ulama terkait dua puasa atau dua niat untuk satu puasa. Apakah dua niat ini yang puasa berbeda boleh digabung atau tidak? Ada 3 pendapat yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Rukun selanjutnya selain niat adalah imsak. Seperti apa rukun imsak ini pembahasannya? Kita akan menyimaknya di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita masuk sekarang di segmen penutup atau segmen yang kelima. Di segmen yang kelima ini kita masih bicara tentang rukun puasa yang kedua. Kalau tadi kita bicara rukun pertama yaitu niat, yang kedua adalah imsak. Nah, ini maksud dengan imsak itu apa? Apakah seperti yang kita dengar sebelum subuh itu, waktu imsak 5 menit lagi dan seterusnya? Kita dengarkan penjelasannya dari narasumber kita. Silakan, Ustaz. Baik. Pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada, kita masuk dalam rukun kedua ya. Setelah yang pertama kita berbicara masalah niat dengan segala sesuatunya, lalu kemudian yang kedua ini kita akan berbicara tentang rukun yang kedua adalah imsak. Nah, di awal sebenarnya kita sudah menyinggung sedikit ya, apa itu imsak. Karena puasa itu secara bahasa artinya al-imsak gitu ya. Wal kafu anis syai'. Puasa itu sendiri artinya imsak. Jadi kalau dari sisi bahasa antara puasa dan imsak itu
dua hal yang hampir sama, hampir mirip gitu kan, atau bahkan mirip gitu. Ya, puasa adalah imsak. Puasa adalah imsak gitu kan. Iya. Jadi kalau seandainya imsak itu dipahami sebagai waktu gitu kan, disinilah nanti akan ada kekeliruannya. Nanti akan kita bahas pada waktunya insya Allah. Yang jelas secara umum puasa dan imsak itu dua hal yang sama. Dua hal yang sama. Ya. Bedanya? Ya, bedanya. Kalau memang ada bedanya? Bedanya bahasa fikihnya atau bahasa syariatnya itu puasa, bukan imsak. Atau mungkin bisa dikatakan syarat puasa atau rukunnya kan ada niatnya. Iya. Artinya kalau hanya imsak saja nggak ada niat, nggak jadi puasa. Belum puasa. Jadi kira-kira kalau kita rumuskan, puasa sama dengan niat plus imsak, gitu ya? Iya. Karena rukun puasa ya niat sama imsak itu. Iya, barulah dia jadi puasa. Tapi sebelum itu kita coba simak dulu ini imsak secara istilah. Kalau tadi imsak secara bahasa ya. Iya. Secara istilah, imsak itu diartikan dengan al-kaffu 'anil muftirati wal limtina 'anil akli wasyurbi wal jima'. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Iya. Jadi sebenarnya imsak itu adalah aktivitas, bukan waktu ya. Bukan waktu. Jadi dia adalah aktivitas menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Baik itu adalah makan, minum maupun hubungan suami istri. Betul. Itu imsak. Itu kira-kira pemaknaan imsak secara bahasa dan secara istilah ilmu fikih. Iya. Nah, tadi yang Pak Sutomo ilustrasikan di yang berlaku di negara kita, khususnya yang sering kita dengar di televisi-televisi itu ya. Ada jadwal imsakia gitu kan. Kemudian ada pemberitahuan imsak, ada tanda semacam tanda dering imsak gitu kan. Nah, ini harusnya kita pahami dan kita luruskan bersama dulu gitu kan. Yang pertama kita harus pahami bahwa imsak itu bukan waktu. Tapi dia adalah aktivitas menahan diri. Nah, adapun imsak yang berlaku di negara kita ini, khususnya yang familiar di negara kita ini, mungkin gitu ya, maksudnya itu adalah yang pertama biar kita bisa siap-siap gitu. Karena kan kalau seandainya waktu, kapan kita mulai berpuasa? Kan mulai puasa itu dari tulu'ul fajr kan? Terbitnya fajar, bukan imsak, bukan. Jadi waktu di mana kita mulai start kita untuk imsak, start kita untuk mulai menahan diri dari makan, minum, dan terbit jima fajar seterusnya, itu mulai dari terbit fajar. Dan bukan 10 menit gitu ya. Dan terbit fajar itu persis waktunya itu adalah masuknya waktu sholat. Waktu sholat subuh. Seperti itu ya. Nah, walaupun di kemudian hari waktu sholat subuh ini akhirnya ditandai dengan azan gitu, sebagai panggilan orang untuk segera ke masjid menunaikan sholat subuh. Walaupun kadang-kadang persisnya waktu masuk sholat subuh itu la yalzam gitu kan, tidak harus ditandai dengan azan. Ya, artinya patokan kita jangan azan gitu. Patokan kita jangan azan. Tapi memang waktu atau jadwal imsakiyah itu dilihat. Waktu subuh masuk, itulah kita mulai berimsak. Jadi patokan kita adalah munculnya fajar sodik gitu kan, fajar yang beneran. Nah, untuk menentukan fajar yang beneran itu gimana? Ya sederhananya sekarang kita pegang aja jadwalnya gitu. Patokannya jadwal. Pegang jadwal subuh. Bukan jadwal imsak, karena kan sekarang kan kadang-kadang dibedakan. Kalau kalender waktu sholat 5 waktu yang beredar di negara kita itu kadang-kadang dibedakan. Ini ada jadwal imsakiyah, ini ada jadwal subuh. Nah, start kita imsak itu sebenarnya itulah jadwal subuh itu. Mulai subuh adalah waktu untuk kita berpuasa. Imsakiyah versi kita itu mungkin maksudnya adalah, oh ini waktu kita harus udah mulai siap-siap. Udah mulai siap-siap. Karena kan aktivitas kita kadang-kadang makannya itu kan ada menu pembukaan, ada menu inti. Tapi intinya adalah penutup, gitu. Waktu imsak itu justru dimulai pada saat subuh masuk. Sampai kemudian waktu maghrib nanti gitu ya. Benar. Itu adalah al-imsak, anil muftirat. Seperti itu ya. Jadi bukan
Imsak itu bukan waktu tapi aktivitas. Iya. Itu kira-kira pemahaman yang harus kita luruskan terlebih dahulu, sehingga diharapkan dari sini tidak ada lagi keributan atau pertanyaan seputar masalah imsak dan imsakiyah. Dan imsak itu hukumnya jadi wajib gitu ya. Iya. Karena itu adalah rukun puasa. Iya, benar. Nah, seterusnya kita juga tidak harus terlalu terlalu marah gitu kan dengan adanya jadwal imsakiyah. Ya nggak apa-apa, itu bagus juga sih gitu kan, untuk wanti-wanti supaya kita siap-siap. Oh, di waktu ini kita udah mulai, misalnya 10 menit lagi kita mulai subuh, siap-siap. Yang belum makan segera diselesaikan, yang masih minum segera dihabiskan, karena sebentar lagi kita akan subuh. Kita mulai start imsaknya di subuh. Gitu. Jadi imsak yang seperti tadi itu adalah rukun ya. Iya, rukun. Yang itu wajib dilakukan semenjak waktu subuh masuk sampai nanti waktu maghrib datang. Nah, apakah imsak menahan diri ini juga wajib dilakukan bagi orang yang misalnya ada orang adzan itu lupa gitu ya. Sebenarnya belum masuk waktu maghrib, tiba-tiba dia adzan masih kurang 10 menit gitu. Nah, setelah mendengar adzan, orang-orang pada berbuka. Gitu. Nah, setelah berbuka ini ternyata ada orang mengingatkan, belum waktunya untuk melaksanakan buka. Nah, apakah dia harus imsak lagi atau tidak? Ya, yang jelas yang harus kita utamakan sekali lagi, kita jangan berpatokan ke azan ya, biar kita tidak salah. Karena kadang-kadang azan itu, apalagi kalau di televisi, itu kalau azan maghrib yang dimunculkan, apalagi TV nasional. Tapi kalau gitu kasusnya sudah terjadi seperti tadi, semuanya itu jadwalnya Jakarta gitu kan. Nah, kalau kasusnya sudah terjadi, maka kalau ada kesalahan perihal berbuka puasa padahal belum berbuka, atau dia masih sahur padahal itu sudah lewat waktu subuh, maka yang demikian, kalau kasusnya demikian, dia tetap wajib untuk imsak sampai pada waktunya. Imsaknya tetap wajib. Iya. Jadi kalaupun sekarang misalnya dia jam 5.30 tiba-tiba ini gelap kan, terus orang menyangka udah maghrib, terus ada orang yang makan, padahal masih setengah jam lagi, tiba-tiba ada yang mengingatkan, oh belum waktu maghrib gitu kan. Nah, maka sisa waktu 20 menit kemudian misalnya, itu tetap wajib dia imsak. Tetapi puasanya tetap sudah batal atau? Nah, maka di sini permasalahannya. Jadi jumhur ulama itu menilai puasanya batal. Batal, harus diqodho. Harus diqodho. Imsaknya tetap wajib, tapi kodonya juga wajib. Imsaknya tetap wajib, tapi dia udah batal. Dia udah batal. Ya salah sendiri gitu kan. Iya. Buru-buru gitu. Ya, karena memang kadang ada adzan-adzan yang salah juga gitu. Iya, itu berarti muazzinnya itu kasus yang harus pertama. Dicari gitu. Kalau kasus yang kedua misalnya dia tidak mengetahui bahwa pada hari itu ternyata masuk Ramadan sudah ada gitu. Misalnya hari ini pengumuman 1 Ramadan. Dia tidak mengetahui pengumuman itu. Akhirnya dia makan saja. Ternyata orang-orang sudah pada puasa. Nah, pada saat mengetahui ternyata itu sudah masuk bulan puasa, apakah dia wajib imsak juga? Padahal dia nggak niat untuk puasa. Untuk kasus seperti ini sama. Jadi kalau seandainya hari ini sebenarnya sudah 1 Ramadan, tapi dia nggak tahu, tiba-tiba dia taunya siang. Terus dari pagi sampai siang kan dia makan. Nah, dari siang itu sampai maghrib dia wajib imsak. Dia wajib imsak wajib juga, untuk menahan diri. Walaupun itu puasa yang tanggal 1 itu tetap harus dia qadha nanti setelah Ramadan. Tapi imsaknya dia tetap wajib. Imsaknya tetap wajib. Imsaknya dia tetap wajib. Mungkin berbeda dengan orang yang haid gitu ya. Kalau orang yang haid tiba-tiba dia selesai haidnya di tengah hari. Di tengah hari. Imsaknya mungkin nggak wajib kalau itu ya. Iya, itu mustahab aja lah. Mustahab. Gitu kan. Atau orang yang musafir juga misalnya. Musafir kan nggak wajib puasa. Ternyata pas dia nyampe rumah. Ke rumah jadi mukim lagi, ternyata waktu masih panjang. Dia tidak wajib untuk imsak. Tidak wajib untuk imsak, tapi dia disunnahkan untuk imsak. Ya. Barangkali itu tadi imsak adalah satu rukun, ternyata imsak ada yang wajib, ada juga yang hanya disunahkan saja para pemirsa. Baik. Tapi yang penting adalah rukun puasa niat, dan niat itu apa yang ada dalam hati, dan yang kedua adalah imsak. Ya. Para pemirsa, demikianlah pembahasan tentang syarat dan rukun puasa di episode yang ke-7 ini. Nanti di episode ke-8 kita masih terkait pembahasan tentang puasa. Ikuti terus program